guys, welcome back again with Lucy in my lazy couch. Yes, hi, Happy Independence Day for Indonesia yang ke-75 hari ini. Yes, nggak berasa ya, we're getting older, but also wiser. Right. So, Indonesia hari ini merayakan hari kemerdekaannya dan hari ini juga memang bertepatan dengan hari di mana gue biasanya mengeluarkan video baru. Jadi, dalam edisi hari kemerdekaan ini gue mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita lebih banyak mereview band, artis dari luar, hari ini spesial Indonesia. Jadi gue mencoba menghubungi salah satu teman baik gue. Dan gue sangat senang, gue bersyukur bahwa dia meluangkan waktu untuk bisa ngobrol sama kita nanti. Yes. Dia akan ngobrol bareng sama kita nanti. Tapi memang tidak secara physically dia bisa hadir di sini. Karena kondisi ini belum memungkinkan untuk membuat kita bisa sama-sama nongkrong di sini. Jadi dengan menggunakan aplikasi Zoom, thank you Zoom, gue bisa ngobrol-ngobrol sama dia, nanti gue akan share sama kalian. Dan sebentar juga gue akan kasih kalian cuplikan klip sih dari siapa dia, bagaimana dia on stage, terus sama keseharian dia juga sama keluarganya di rumah. Ya nanti gue kasih lihat. Dengan begitu kalian bisa kurang lebih dapat gambaran dulu deh tentang siapa laki-laki ini. Alright. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mau ngucapin thank you dulu buat semua yang tetap join and nonton video gue. Untuk semua yang udah like and subscribe, thank you so much. Buat yang belum, come on, you got a time, do it now, like and subscribe. Okay? And you know what? Okay, we're just going to start it. Gue akan kasih kalian cuplikan profile daripada laki-laki yang akan ngobrol sama kita nanti. So you guys ready? Alright, check this one out. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kau nggak kuliah, juga nggak kerja, tapi ku jawab inilah ku adanya. Yeah. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya.
Kalian udah lihat tadi ya, sekilas profile daripada TG. Well, gue harus cerita jujurnya nih, gue untuk bisa ngedapetin waktu dia untuk bisa gue ajak ngobrol itu pertama udah satu challenge. Yang kedua, pada saat tadi kita beberapa kali mencoba ngobrol gitu, video callan, itu gue ngalamin banget namanya kendala ini itu, dari mulai koneksi, terus juga ruangan, audio nggak keluar. So, ini benar-benar hari perjuangan. Walaupun sekarang sebenarnya hari kemerdekaan, buat gue ini hari perjuangan banget. Untuk finally, thank God, akhirnya gue bisa menyelesaikan obrolan gue sama dia. Walaupun gue harus gonta-ganti aplikasi untuk ini semua. Okay? Ini semua karena kecintaan gue buat lo semua. Karena gue kepengen kalian benar-benar ngerasain yang Indonesia banget hari ini. Jadi, sekarang gue akan tampilin hasil obrolan gue sama TG. Check this one out. Alright, ladies and gentlemen, TG Dread. Apa kabar Pak? Astaga. Iya, semalam habis rekaman. Susah banget nyari lo ya? Enggak juga lah, gampang. Ah. Udah. Bangun tidur aja tadi. Rekaman apa lo? Ada buat band. Oh, project luaran. Iyalah. Oke. Terus gimana lo, kesibukan lo apa sekarang, Ge? Hah? Kesibukan lo apa aja sekarang? Ya gitu aja, orang manggung kan udah nggak pernah. Terus lo jadi Manggung nggak pernah. Tapi kemarin virtual sih gua. Oh. Acara apa lo? Nah ini kan. Acara apa virtual kemarin? Iya, konser virtual band. Oke. Steven. Cuman Steven aja atau barengan sama yang lain? Bareng sama yang lain lah, semuanya. Oh, nih pertanyaan gue yang pertama, Ge. Ya, yang gue tahu, lo tuh punya banyak banget project di luaran gitu. Sebenarnya dari semua project lo itu, yang elu banget itu yang mana sih? Tiga band doang. Coconutris, Jam, sama Dread itu udah nggak ada lagi. Oke. Si Steven itu kenapa ya? Kalau bikin project, misalnya kayak Steven Jam, Steven Coconut, orang-orangnya sama, model musiknya sama. Terus kenapa dibikin band beda ya? Kalau Steven Jam kan itu emang proyek solonya dia. Oke. Kalau Coconut bandnya dia gitu aja. Oh, jadi Steven Jam itu sebenarnya proyek solo, dia sebenarnya solois di situ. Iya. Oke, gue baru tahu. Coconutris juga dulu awalnya solonya dia. Oh. Awalnya dulu berangkatnya, cuman kan lama-kelamaan akhirnya jadi band gitu. Dulunya mah solo. Oke, terus ini kalau gue boleh tanya, ini kita akan pertanyaan gue nih fair-fairan aja ya, maksudnya ini buat lu, proyeknya Steven Jam, Steven Coconut ini proyek bisnis atau memang idealisme lo sebenarnya? Dibilang idealis sih ya enggak juga, maksudnya ya ini kan emang ketemunya di sini mungkin gitu kali, gitu ya kan? Ketemunya di genre reggae. Sebenarnya kalau sama dia mah gue udah kenal udah lama juga. Oke. Belum di genre reggae juga sebenarnya kan di awalnya kan ada band modern rock dulu kan? Yes. Apa nama band? Dulu ada Scope. Oh, Scope, yes, Scope. Benar. Iya, dari situ lah berangkatnya. Oke. Nah, terus dia bikin solo nih buat reggae gitu, ngajak gue gitu. Kalau berangkat awalnya emang gue emang distorsi. Oke. Tapi kalau gue suruh milih, lu lebih prioritas mana? Ya nggak bisa digituin. Kalau musik kan bebas bro. Sebenarnya bukan itu sih, bukan prioritas. Maksud gue tuh, maksudnya kalau ngomongin kecintaan nih sebenarnya
lu lebih yang mana gitu loh, misalnya ya lu suka semua warna, lo mainin semua, tapi kan ada yang lebih lu gitu, lebih lu banget gitu. Oke kali ya. Reggae. Nyaman gitu, maksudnya ya sesuai umur. Alah, lu kan main reggae juga bukan karena umur. Cepet-cepet gitu udah gak kuat gua. Iya, kram loh yang ada ngomong-ngomong gitu. Kecuali emang dari dulunya main gitu ya. Iya. Terus lo ada apa? Terus oke, sekarang ini dengan proyekan lo yang tadi lo bilang tuh sempet ya cuman buat penyaluran lo aja karena lo tetap suka distorsi sama si Dreads Konspirasi ini. Planning lo apa sama Dreads Konspirasi? Album harus kelar. Ini udah kelar kan, tinggal bikin klip. Nah, ini ada produser gue nih, klip. Oh, oke. Dreads Konspirasi ya kan, dia mau bikin klipnya ini, makanya gue meeting. Halo Pak. Aduh. Sukses terus dengan Dreads Konspirasi ya. Sukses. Gue doain jalan terus lancar sampai klip. Gue tungguin klipnya. Sharing-sharing kalau udah klipnya keluar ya. Makasih. Siapa yang jadi referensi lo banget di Indonesia sebagai seorang musisi? Kiblat lo banget. Siapa? Referensi buat musik apa buat gitar nih? Buat musik, buat gitar. Pokoknya buat lu tuh dia influencer. Buat lu paling besar deh sepanjang karir musik lo. Bule? Indonesia apa dong, lokal? Indonesia dong. Hah? Orang Indonesia dong. Oh, Indonesia. Yes. Oh, siapa ya? Kalau gue sih, kalau sesuai umur gue gitu, gue ngikutin perkembangan zaman musik gitu. God bless, bro. Oke. Jadi God bless yang sebenarnya God bless. jadi acuan. Gara-gara lu. dia gue ngeband gitu. Oh ya? Oh iyalah. Oh, oke. Zaman dulu tahun 80-an ngeri itu. Konser-konser apapun dia megang rocknya. Yes. Nah, begitulah sebelum yang kesini. Ya kalau kemarin-kemarin ada Slack gitu. Oke. Terus Banyak. menurut lo nih, zaman sekarang nih musisi Indonesia udah layak nggak sih? Lo ngeliat musisi Indonesia udah layak nggak sih kalau bisa ada di panggung internasional kayak sekelas Rock and Ring, Woodstock? Menurut lo udah siap belum sih? Udah. Kita tuh skillnya di atas rata-rata kalau mau tahu. Oke. Anak-anak band sini tuh skillnya gila-gila gitu loh. Cuman emang kesempatan buat sononya yang belum ada gitu loh. Band-band tertentu yang udah bisa. Yang jelas sih yang mereka yang notabene udah punya album lah di sini gitu. Dan apa ya? Ya istilahnya udah punya nama di sini gitu. Yang udah punya nama aja susah untuk maju ke sana gitu kalau nggak ada link segala macam. Tapi kalau secara skill dibanding sama luar kita lebih di atas lah, lebih menang lah gitu. Oke. Jadi menurut lo ini cuma masalah kesempatan yang kita masih belum dapat banyak ya? Iya kesempatan. Gue aja pengen belum bisa. Tapi menyikapi keadaan sekarang nih, lo punya planning apa buat lo sendiri nih? Lo sendiri secara pribadi, bukan as a band, lo sendiri. Planning lo apa? Untuk bisa survive nih, tetap berada di jalur lo, planning lo apa? Ke depan apa yang kemarin sekalian? Ke depan dong. Lo coba. Gue sih apa ya? Nggak ada persiapan yang gimana banget. Emang ini kejadiannya kan kejadian luar biasa, maksudnya yang kaget gitu loh. Yang nggak orang sangka, jadi nggak ada prepare gitu loh. Jadi ya jalanin aja yang kita bisa lakuin kayak gitu. Nggak ada yang kita harus gini susah bro. Tapi untuk sementara ini, menurut lo untuk sebagai musisi nih, untuk kondisi saat ini, menurut lo nih advice atau saran yang bisa lo kasih buat musisi-musisi lain untuk mempertahankan eksistensi mereka, karena kan tadi lo bilang kan udah nggak ada panggung, udah nggak ada acara-acara gitu kan. Menurut lo apa yang bisa dilakukan sama musisi untuk mempertahankan eksistensi dia? Sekarang kan udah difasilitasin tuh sama media sosial, kita bisa virtual gitu kan. Banyak juga yang ada berdonasi di situ gitu loh. Jadi siapapun bisa nonton kan di medsos tuh seluruh Indonesia loh kalau virtual kan. Jadi bisa saling berbagi lah di medsos itu.
berdonasi itu juga salah satu bentuk, salah satu usaha juga gitu buat bertahan, intinya buat bertahan ya. Banyak kok yang ngelakuin itu teman-teman tuh, nggak band yang udah punya nama juga mereka begitu jalannya gitu. Band-band yang udah punya nama juga begitu juga sama. Yes. Emang sekarang lagi di virtual semua mainnya gitu. Benar. Terus sementara sih itu sambil berkarya lah. Ya. Oke. Apa gimana ya? Kalau seniman tuh yang dilihat karya ya, bukan skill ya. Karyanya gitu loh. Oke. Karyanya apa kalau anak band ya lagu, bikin lagu gitu. Kalau skill itu ya ini aja lah, apa pendamping lah. Buat proses ke bikin lagu ya kita harus punya skill. Harus punya skill. Bukan, tapi skill bukan buat ego-egoan, bukan buat apa namanya, unjuk diri, bukan gitu. Kalau gua pribadi sih musik kayak gitu. Bukan buat jago-jagoan, salah lo. Kalau buat jago-jagoan. Ya, itu juga omongan pengaruh usia ya, Bo. Pengaruh umur ya, Ge. Iyalah. Kalau gua tahun masih umur 17-an jago-jagoan. Yes. Ya. Iya kan? Betul. Oke. Jadi ada kemungkinan kita akan nunggu juga ya. Itu virtual solo dengan Reds dan kawan-kawan sejenisnya. Iya, ditungguin itu. Harus nonton. Pasti. Oke, pertanyaan terakhir gue, Ge. Setelah lu melihat perjalanan hidup lo sampai dengan hari ini, lo masih bertahan dengan... Lo di Steven udah berapa tahun jadi ya, Ge? 16 tahun, wow. Oke, selama 16 tahun perjalanan karir musik lo ini, pertanyaan terakhir gue adalah, apakah seorang TG sudah merasa bahwa gue udah achieve semua yang gue mau di dunia musik? Atau lu masih punya mimpi lain yang belum kesampaian di musik? Musik itu nggak ada batasnya sih, jadi nggak pernah merasa puas gitu. Jadi lu masih punya mimpi lain nggak yang lo mau kerjain di musik, yang lo mau buat? Iya. Apa mimpi lo? Masih banyak, masih panjang. Apa mimpi lo yang terbesar yang lo pengen achieve, yang pengen lo capai di musik ya? Gue mau tur ini tur dunia. Amin. Ngomongin kan, karena emang sebenarnya kesempatannya itu udah ada gitu, tinggal gitu aja. Kesempatan pasti ada dong. Yes. Kalau kita mau berusaha pasti ada itu lah. Yes. Ada jalan. Yes. Ya, doain aja lah, mudah-mudahan bisa lah. Maksudnya gini loh, dari genre reggae ini kita bisa mewakilin Indonesia di mata dunia gitu. Oh, band ini dari Indonesia loh. Itu. Reggae itu sebenarnya apa ya? Nggak ngelihat tren dia tuh. Mau di luar mau di Indonesia, trennya apa aja ya reggae ada ininya, komunitasnya gitu. Jadi ya nggak bakal hilang juga, nggak bakal ini juga, rata aja dia flat. Jadi nggak ada musimnya ya kalau reggae ya? Nggak ada. Itulah. Thank you banget untuk waktu lo ya. Sorry gue udah gangguin lu, udah susah banget gue nyoba ngubungin lu. So ladies and gentlemen, TG Dreads. Thank you, Ge. Bye-bye. Itu dia hasil perjuangan gue yang pada akhirnya gue bisa ngerampungin obrolan gue sama TG melalui video call. Dan kalian bisa lihat sebelumnya. Oke? Dan dari sepanjang obrolan gue lewat video call itu sama TG, ada satu statementnya TG yang gue suka banget dan gue pengen sharing lagi ke kalian. TG bilang gini, pada akhirnya seorang pekerja seni itu yang dinilai adalah karyanya, bukan dari skillnya. Skill itu adalah faktor pendukung kalau kata TG. Dimana kalau lo mau menghasilkan satu karya, lo emang butuh skill, tapi bukan skill yang dinilai dari seorang pekerja seni untuk menentukan dia bagus apa enggak. Gue sangat setuju. Kalau gue bisa aplikasi dengan keadaan sekarang, yang kita lihat nih di sekitar kita memang lebih banyak komentator, lebih banyak judges yang kalau ditanya balik, lo udah punya karya belum sih? Lo udah bikin sesuatu belum sih?
Yang gue nggak tahu mereka bisa jawab apa enggak. Untuk edisi kemerdekaan ini banyak hal yang bisa kita kerjain, banyak hal yang bisa kita lakuin tanpa harus blaming dengan kondisi sekarang atau situasi sekarang di mana banyak hal juga emang kita nggak bisa lakuin. I mean, don't think about it, just do something that you can right now, make yourself productive, do something or whatever, you know, just make it work. Okay? Okay. So that's it from me now. Dan sebagai penutup, gue akan kasih satu video yang dimana TG ini main sama Steven Jam. Ini juga lagu yang hits banget lah di Indonesia, mah semua orang tahu. Like I believe everybody know this. Don't forget, setiap hari Senin gue akan ngerilis video baru, jadi kalian bisa tungguin. Atau kalau nggak mau capek-capek atau takut lupa, lo klik aja itu bell yang ada di channel gue, sehingga nanti kalian akan dapat notifikasi setiap kali ada video baru dari gue. Okay? So until next time, be good, be healthy, God bless you all. Bye-bye. Dan melayang, ku temukan rasa yang pernah hilang. Oh yeah. Aku dibuat terpana dan nyaris gak percaya. Ku kembali di sini nikmati hari yang pasti. Sekian waktu berlalu, benakku nyaris membatu, dijejali kakunya kehidupanku yang mengganggu hari-hariku. Oh yeah, yeah. Dan ku syukuri adanya kembali bisa tertawa, hatiku bahagia begitu nyata. Ku rasa kita berdansa